Kabut menyelimuti rumah gadang tua, lalu berganti ke batu nisan tua dan hutan belantara. Di balik gemuruh, talempong, dan indahnya sair adat, ada sesuatu yang jarang dibicarakan. Sesuatu yang sunyi, namun menyala seperti bara di dalam tanah. Minangkabau dikenal sebagai tanah adat yang menjunjung tinggi falsafah. Adat basandi sarah, sarah basandi kita bulah. Namun sebelum semua itu tertulis, sebelum agama-agama besar menyapa dataran tinggi ini, di sini telah hidup satu cara pandang yang jauh lebih tua dan lebih gaib. Dalam banyak sudut adat Minang, kita bisa menemukan bekasnya. Ritual pelantikan penghulu yang menggunakan darah ayam, penempatan benda-benda sakral di pancang rumah gadang, hingga kepercayaan akan tampek tumpahan darah, yakni lokasi sakral tempat leluhur memberikan tumbal demi melindungi nagari. Apakah semua ini sekedar adat simbolik atau ada sesuatu yang lebih tua dan tersembunyi? Beberapa peneliti budaya dan spiritualitas percaya apa yang disebut adat Minang hari ini adalah hasil dari sinkretisme, pencampuran adat lokal, ajaran leluhur Austro-Melanesia, pengaruh Hindu-Buddha, dan di antara yang paling misterius ajaran tantrik dari India Timur. Tantra bukan sekedar ritual rahasia penuh simbol dan mantra. Ia adalah filsafat tentang tubuh, roh, dan energi semesta. Dalam bentuk yang paling esoterik seperti Bhairava Tantra. Ajaran ini menghormati kekuatan kematian darah dan roh sebagai gerbang kesadaran tertinggi. Terdengar asing, namun jika kita telusuri kembali, mengapa ada tempat yang disebut tumbal leluhur? Mengapa darah binatang dipakai dalam pelantikan penghulu? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam ritus tua yang kini hanya dikenang setengah sadar. Sinkretisme ini tidak berteriak, ia berjalan pelan, bersembunyi dalam gerakan tangan, susunan batu, dan doa-doa yang tidak selalu dimengerti oleh yang mengucap. Ia tidak minta disembah. Ia hanya ingin diingat bahwa tanah Minang pernah mengenal roh, mantra, dan energi dalam satu kesatuan hidup. Hari ini mungkin tak ada lagi yang mendengar menyebut dirinya tantrik di ranah Minang. Namun dalam pantangan adat, dalam cara penghormatan pada tanah, dan bahkan dalam susunan rumah gadang, jejak itu masih ada. Sunyi, tapi tak pernah benar-benar hilang. Inilah wajah lain Minangkabau, yang tak hanya bersair dan beradat, tapi juga memelihara rahasia leluhur di balik tabir sunyi. Jika kita mau mendengar, maka roh-roh tua akan berbicara kembali. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa warisan sejati bukan hanya di kepala, tapi juga di tanah yang kita injak dan darah yang dulu pernah tumpah. Sinkretisme sunyi, tantrik yang bersembunyi dalam adat Minang, sebuah refleksi tentang adat, roh, dan jejak spiritual Nusantara. Berikut contoh konkret yang menjelaskan isi dan makna dari narasi sinkretisme sunyi, tantrik yang bersembunyi dalam adat Minang, terutama dalam bentuk refleksi tentang adat, roh, dan jejak spiritual Nusantara. Pertama, tampek tumpahan darah, tempat tumbal leluhur. Di beberapa negeri tua Minangkabau ada lokasi khusus yang dianggap sakral karena diyakini sebagai tempat tumpahan darah atau tumbal pertama ketika negeri itu dibuka. Biasanya darah binatang dikorbankan, tetapi secara simbolik diyakini sebagai perjanjian antara manusia, leluhur, dan roh penjaga alam. Refleksi ini mencerminkan ajaran tantrik yang menghargai
Darah sebagai simbol pengikat antara dunia roh dan dunia manusia. Sebuah mudra biologis dan kosmik. Ini juga menunjukkan bahwa roh bukan objek ketakutan tapi bagian dari keseimbangan hidup. Kedua, sumpah penghulu dengan darah ayam atau kerbau. Beberapa pelatihan penghulu tua melibatkan darah binatang sebagai bagian dari ritual sumpah. Kadang dikaitkan dengan tanah yang harus disiram darah. Meskipun kini lebih simbolik, praktik ini erat dengan kosmologi tantrik dan animistik, di mana darah adalah energi vital untuk mengikat perjanjian spiritual. Refleksinya, ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan dalam bentuk penghulu atau pemimpin adat tidak hanya berdasarkan pada hukum manusia, tetapi juga izin dari alam dan roh. Ini selaras dengan prinsip tantrik tentang perjanjian gaib dan penjaga tak terlihat. 3. Batu tapa atau rumah gadang. Dalam beberapa rumah gadang ada batu tapa atau pondasi khusus yang diyakini sebagai tempat penjaga rumah bersemayam. Ada larangan tertentu agar tidak sembarangan menyapu atau menyinggung tempat ini. Refleksinya, di sinilah sinkretisme sunyi itu hidup. Keyakinan bahwa arsitektur bukan hanya fisik tapi juga wadah roh. Sebuah ide yang sangat dekat dengan praktik tantra, di mana tubuh dan bangunan adalah tempat suci yang dihuni energi. 4. Pantangan dan bahasa tabu. Di Minangkabau masih kuat tradisi pantangan berbicara atau bertindak sembarangan di tempat-tempat tertentu, hutan, kuburan, puncak bukit. Kata-kata diganti seperti si anu atau makhluk itu karena diyakini kata adalah panggilan roh. Refleksinya, ini adalah bagian dari spiritualitas tantrik yang menghormati kekuatan mantra dan vibrasi suara. Kata adalah kekuatan penciptaan dan jika salah sebut bisa membangunkan sesuatu yang tidak diundang. 5. Sinkretisme dalam simbol. Beberapa simbol ukiran pada rumah gadang seperti motif kalu paku, awan berara, atau siriah gadang memuat lapisan makna spiritual yang tak hanya estetika tapi juga mantra visual. Dalam tantra ini disebut yantra, bentuk yang memuat energi gaib. Refleksinya, orang Minang mungkin tidak menyebut tantrik tapi warisan simbolik ini jelas menunjukkan persilangan antara keindahan, energi, dan perlindungan spiritual. Kesimpulan reflektifnya, sinkretisme sunyi bukan mitos. Ia hidup dalam sunyi, dalam adat yang dipeluk, tapi tak sepenuhnya disadari asalnya. Ia bukan bertentangan dengan agama atau modernitas, tapi jembatan tak terlihat antara masa lalu yang dalam dan masa depan yang berakar. Pesan penutup, dalam senyap adat Minangkabau ada suara roh yang tak pernah mati. Ia tak berteriak tapi berbisik melalui kayu rumah gadang, darah yang pernah ditumpahkan, dan batu-batu tua yang kita injak tanpa sadar. Tantrik yang tersembunyi itu bukan untuk disembah tapi untuk dipahami sebagai warisan dari leluhur yang mengenal alam lebih dulu dari buku, yang menyentuh langit lebih dulu dari menara. Dan mungkin di dunia yang semakin bising ini kita tak butuh lebih banyak suara, tapi lebih banyak kesadaran untuk mendengar kembali yang sunyi, untuk kembali kepada yang gaib. Bukan sebagai dongeng, tapi sebagai cermin jati diri. Sebab yang sunyi justru sering menyimpan kebenaran yang paling dalam. Berikut pantun Minang yang merefleksikan tema sinkretisme sunyi tantrik yang tersembunyi dalam adat Minang. Rumah gadang bertiang 1000, tegak sabana tonggak pusaku, adat basandi dari nan lugu, roh lama hidup jo tampe nan sako, ai janiah turun ka batu, di dalam batu ado nan lapiak, doa ditanam di bawah waktu. Darah leluhur indaklah hilang tapak. Bungo tanam di lapiak ratu. Bungo indah mencari sinar. Tantrik lamo dalam adat Batok. Hidui mananti jo urang sadar.
Pantun ini menyiratkan bahwa di balik simbol-simbol adat Minang masih tersimpan warisan spiritual dan kekuatan gaib yang tersembunyi, menunggu untuk dipahami dengan kesadaran budaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.